Hai, ketemu lagi dengan saya di seri Maba Coding. Nah, kita melanjutkan seri yang sebelumnya, yaitu yang Kigis, dan di seri WebGIS yang kemarin. Nah, kita akan melanjutkan tentang WebGIS, yaitu yang sekarang adalah Live It lah ini ya, Live It. Nah, Live It ini apa? Live It ini merupakan library JavaScript yang open source yang biasanya kita kenal itu untuk membangun aplikasi pemetaan berbasis web. Nah, di dalam Live It ini bisa digunakan bersamaan dengan plugin yang kita gunakan tadi, yang kemarin, yaitu Kigis 2 Web. Nah, dengan cara ya tadi, kalau kemarin kan OpenLayer 3, kalau memilihnya library exportnya. Kalau ini library exportnya kita pilih Live It. Oke, langsung gak usah lama-lama, kita akan mulai prakteknya. Buka Quantum Keys kalian masing-masing. Nah, setelah kalian membuka Quantum Keys kalian bisa menggunakan peta atau layar kalian. Di sini saya menggunakan SHP layar, yaitu Kecamatan Kota Semarang dan Jalan Kota Semarang. Maka akan seperti ini. Nah, kalian bisa mendownload SHP-nya di Google atau di website resminya ya. Dan studi kasus kali ini kita akan membuat sebuah peta persebaran masjid yang ada di Kota Semarang. Berarti titik-titik masjid yang ada di Kota Semarang. Nah, kan masjidnya ada banyak nih. Nah, kita akan membuatkan titiknya di sini. Nah, karena di sini belum ada titik-titik SHP Kota Semarang, otomatis kita harus membuat shape layer terlebih dahulu tentang titik-titik masjid yang ada di Kota Semarang. Bagaimana tuh caranya? Caranya adalah klik layer, lalu create layer, dan new shapefile layer. Nah, di sini kalian disuguhi file name dan new field. Kita akan bahas satu-satu. Di kolom ini, kolom field name, field encoding dan kawan-kawan, di sini adalah kolom untuk partnya kalian tuh disimpan di mana, filenya kalian disimpan di mana, dan bentuknya seperti apa. Nah, di sini yang kolom file name ini adalah kolom tempat kalian tuh mau nyimpen shape file ini atau SHP ini di mana. Jangan dikosongi ya, atau dibiarin karena nanti error kalau misalnya dikosongi. Caranya yaitu klik browser yang ada di sini. Lalu misalnya saya akan menyimpan di folder ini dan kita akan kasih nama yaitu Masjid Semarang ya. Lalu klik save. Lalu kita file encodingnya biarin aja, geometry type-nya kita pilih point karena nanti kita berbentuk titik-titik-titik. Berarti klik point. Terus ini dimensionnya biarin. Nah, setelah selesai kita ke new field. New field ini adalah kolom untuk menambah sebuah field yang ada di atribut nanti atau di tabel. Nah, kita akan menambahkan sebuah field yaitu nama atau nanti kita akan isi dengan nama masjid yang ada. Nah, di sini kan sudah tersedia ID ya. Jadi tinggal nama aja. Oke. Ya, kita tinggal tambahkan namanya yaitu nama. Lalu type-nya karena nama itu berbentuk string atau text data, kita klik text data aja, lalu length-nya itu kita tambahin 100 saja. Untuk jaga ini kalau misalnya ada yang panjang. Lalu add to field list. Nah, otomatis dia akan bertambah ya field list-nya. Setelah itu klik OK. Otomatis Masjid Semarang sudah terbuat SHP-nya. Lalu di sini kita akan mentitik-titikkan atau mengisi atribut yang ada di Masjid Semarang ini. Ini kan masih kosong nih, atribut filenya ini masih kosong nih. Nah, kita akan isi dengan cara mentitik-titikannya. Berarti kita harus menggunakan koordinat ya. Kita akan dibantu dengan koordinat yang nanti kita akan cari di Google Map. Karena kan tidak tahu lah, termasuk kita mau nyari titik satu-satu kan nggak tahu nih. Ayo lo, banyak kan ini. Nah, kita buka aja Google Map. Nah, kita buka Google Map, lalu kita cari namanya Masjid Kota Semarang. Kita cari, nah di sini akan disuguhkan beberapa masjid yang ada di Kota Semarang, malah semuanya. Ya, kita pilih salah satu, dan di sini kita akan mengisikan 3 masjid aja. Maksudnya di sini aku mau ngisiin 3 masjid aja. Kita akan edit 3 masjid.
yaitu adalah Masjid Baitur Rahman, lalu Masjid Agung Kauman, dan Masjid Agung Jawa Tengah. Nah, tiga masjid ini akan saya titikkan dan masukkan di atributnya tadi, atribut tabelnya. Nah, lalu kita akan melihat koordinatnya. Yang pertama, misalnya di Masjid Baitur Rahman. Kita lihat atribut alias koordinatnya, kita zoom, kita titikkan di sekitar Masjid Raya Baitur Rahman, kita titik, kita klik. Nah, di sini dia akan keluar koordinatnya. Nah, nanti kita akan bisa tulis ke itunya, ke koordinat yang ada di gigi sini, ya. Ini kita zoom aja. Nah, kita akan bisa nulis di sini. Oke. Ingat kalau di QGIS koordinatnya itu keterbalikan dengan koordinat yang ada di Google Map. Kalau yang di Google Map kan didahului dengan min 6. Nah, tapi kalau di QGIS, ini malah bukan Android Studio, sorry. Kalau di QGIS itu didahului dengan plusnya, minnya di belakang atau di kanan. Ya sudah, berarti nanti kita balikan. Berarti di sini yang pertama 110.42261 dan yang koma yaitu min 6.989.140. Oke. Nah, nanti di masjid yang kedua yaitu Masjid Kauman itu sama seperti tadi. Mana Masjid Kauman? Nah, sama seperti tadi. Kita klik, lalu kita ambil koordinatnya, dan Masjid Agung Jawa Tengah juga seperti itu. Oke, karena biar cepat saya sudah menuliskan koordinat-koordinatnya. Tinggal kopas saja di QGIS. Ini kita zoom dikit. Nah, setelah itu kita kopaskan dulu. Yang pertama yaitu Baitur Rahman. Ini kita copy Masjid Baitur Rahman, sorry. Nah, ini koordinatnya kita hapus, lalu kita pastelkan koordinatnya Masjid Baitur Rahman, kita enter. Nah, maka ada di sekitar sini, ya kan? Lalu kita tambahkan aja Masjid SMG-nya, kita klik layarnya, lalu klik ini, toggle editing. Kita klik toggle editing, lalu klik ini, tambah field yang di titik ini, lalu kita titikkan yang ada sesuai koordinat tadi yang ditujukan. Ini kan tadi sekitar ini ya. Coba kita lihat ya. Nah, kita klik aja. Oke, di sini sudah ditambahkan alias kita harus menambahkan ID dan namanya. Oke, kita tambahkan ID-nya 1, namanya yaitu Masjid Kauman, atau enggak nama lengkapnya yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Sorry, Masjid Raya Baitur Rahman, bukan Masjid Kauman. Kauman kan satunya, berarti Masjid Raya Baitur Rahman. Berarti mana tadi? Nah, Masjid Raya Baitur Rahman. Oke, ini benar kan? Baitur Rahman ya, benar. Setelah diisi, lalu kita klik OK. Nah, maka sudah tertitik. Maka di atribut tabelnya dia sudah terisi, yaitu ID-nya 1, namanya Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, masjid kedua yaitu masjid, nah ini baru Masjid Kauman. Kita kopikan, lalu kita koordinatnya kita ganti, ini dihapus, lalu pastel, enter. Nah, berarti ada di sekitar sini. Kalau kalian tidak yakin, kalian bisa samain sama yang ada di Google Map. Coba kita lihat, Masjid Kauman kan ada di sini, Kauman Agung, Kauman Semarang. Nah, lihat, ini kan bentuknya jalan kan seperti ini, ya. Ada L-nya, ada pertigaannya. Nah, kita bisa samakan sama bentuk jalan yang ada di sini. Nah, ini kan ada pertigaannya, ada L-nya, ya kan? Berarti di sekitar sini. Oke, sama kan? Nah, berarti langsung aja kita titikkan di sini. Oke, ID-nya tadi kan ada 1, berarti sekarang 2. Lalu namanya Masjid Agung Kauman. Oke, lalu kita klik OK. Lanjut ke masjid yang ketiga. Masjid yang ketiga adalah Masjid Agung Jawa Tengah. Nah, ini kita copy dulu koordinatnya. Lalu kita pastelkan koordinatnya di sini. Sorry. Kita pastelkan. Kita enter. Nah, berarti ada di sekitar sini.
Kalau kita zoom out dikit, nah ada di seperti ini. Kita cuma samakan yang ada di Google Map biar nggak salah ya. Kita cari Masjid Agung Jawa Tengah ini. Nah ini kan seperti ini. Berarti sama ya. Kok maaf, salah klik. Nah sama ya, mungkin ini belum terupdate ya. Tapi nggak apa-apa karena koordinatnya menuju ke sini, berarti ada di sini. Kita klik, lalu ID-nya yaitu 3, namanya Masjid Agung Jawa Tengah. Lalu klik OK. Nah setelah semua titik sudah terisi, ini kan ada 3 titik ya, kita selesaikan dengan cara klik yang add point feature-nya, atau enggak kita bisa klik aja yang ada ini toggle editingnya. Klik toggle editing, lalu do you want to save, klik save. Nah sudah 3 titik sudah tertitikkan ya. Nah lalu kita akan masuk ke Livetnya, mengekspor Livet. Bagi kalian belum menginstal plugin GIS2 Web, kalian bisa install dulu pluginnya. Tapi baik di plugin ini, yaitu Manager and Install Plugin. Untuk video yang dasarnya bisa dilihat di video sebelumnya, ada di atas, atau bisa lihat di link deskripsi. Ini asumsinya kalian sudah menginstal pluginnya GIS2 Web ya. Setelah itu kita klik web, lalu klik GIS2 Web dan klik create web map seperti kayak kemarin. Nanti aku tunjukin bedanya gimana. Nah, maka akan munculnya seperti ini. Ada layer group, appearance, export, setting, ya sama seperti yang kemarin. Kita bisa melihat previewnya. Kita dengan cara klik update preview, maka akan muncul di sebelah kanan update previewnya. Nah, kalau kita klik update preview, nanti akan menjadi seperti ini. Nah, bedanya tadi yang kemarin itu sama yang sekarang itu apa? Antara Livet sama OpenLayer itu bedanya apa? Bedanya ada di sini, pemilihan jenis library exportnya. Kalau kemarin kan kita memilih OpenLayer biasa. Nah, kali ini kita akan memilih library-nya yaitu Leaflet. Klik Leaflet aja. Oke, ini a larger number feature present in the map. Oke, berarti klik update preview aja. Nah, setelah kita update preview, maka akan muncul ya previewnya yang sudah kita preview, yaitu Livetnya. Nah, cara selanjutnya kita akan menyeting nama-nama atau labelnya di layer and group ya. Nah, ini ada nama rgl, con rgl, dan lain-lain ini. Dan yang step kedua ada ATM Kecamatan Kota Semarang, dan lain-lain. Oke. Lalu yang di masjidnya juga ada nih, yang Masjid Semarang, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan memberi label khusus untuk Masjid Semarang aja. Berarti yang lain ini nggak usah ya. Berarti kita fokus ke yang layer and groupnya si Masjid Semarang. Yang SAP-nya kita buat Masjid Semarang. Ada ID dan nama. Ya berarti ID-nya kita kasih inline label. Namanya juga inline label. Lalu yang Jalan Kota Semarang kita biarin aja. Dan ATM Kota Semarang ini kita bisa ngasih aja juga nggak apa-apa. Berarti kita kasih provinsinya itu kita kasih inline juga, kabupaten inline, kecamatan inline, dari situ aja. Lalu coba kita update preview lagi. Nah ini setelah diupdate, coba kita klik salah satu masjid ya. Misalnya masjid yang ada di sini kita klik, akan muncul seperti apa. Nah ini muncul ID 2 namanya Masjid Agung Kauman. Lalu selanjutnya yang Masjid Baitur Rahman kita klik. Nah ini nama Masjid Raya Baitur Rahman muncul. Nah setelah ini berhasil, lalu kita ekspor. Kita ekspor, klik ekspor. Nah ini eksporter ini kita pilih browsernya, kita pilih tempat browsernya itu disimpan, alias SHP-nya itu disimpan di mana, atau Livetnya ini mau disimpan di mana eksporannya gitu loh.
Nah, berarti klik browser, lalu jangan simpan di tem ya. Kalau di tem, nanti bakal error. Kita simpan di salah satu folder aja. Nah, ini biarin aja. Selesai itu kita klik export. Nah, dia sedang membuatkan. Dan nanti otomatis dia kalau sudah selesai dia akan membuka di browsernya. Nah, ya kan dia akan otomatis membuka di browser. Kita tunggu aja. Oke. Livet sudah jadi. Dan nanti di sini ada tanda gigi 2 web Livet Kikis. Nah, oke gitu aja tentang Livet, cara mengekspornya. Lalu di sini nanti ada cara menambah atau menghubungkan ke database. Jadi nanti ketika kita mengupdate, maka titiknya juga akan nambah. Kalau kemarin kan hanya mengupdate sebuah tabelnya aja, maksudnya dalam artian jumlah tabelnya. Tapi di sini nanti akan kita menambahkan sebuah, berarti create ya, create. Kalau kemarin update, sekarang create. Create sebuah titik baru dengan database. Berarti nanti kita akan hubungkan dengan database. Ini kita klik dulu. Oh, oke, ini berhasil ya, ini berhasil muncul. Nah, ini juga muncul. Kalau kita klik di sini buat sembarang, berarti ini ada di Jawa Tengah, Pedurungan. Kalau misalnya di Kauman, misalnya ini Kauman ya, Masjid Kauman, Masjid Agung Kauman, kita cek ini ada di mana? Di Jawa Tengah, Kota Semarang, Semarang Tengah. Oke, mungkin sekian dulu dari cara mengekspor Livet dan membuat layar-layarnya tadi. Mohon maaf jika ada salah, karena kita sama-sama belajar. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video selanjutnya, dan jangan lupa share agar video ini berguna. Oke, sekian dan terima kasih. Dadah.